Akan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Salam semua. Sekali lagi salam semua. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya masih berkhotbah dari Mazmur 18. Kalau tadi pagi ayat yang ke-30, kita mundur pada ayat yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-7 kita baca sama-sama. Bapak Ibu perhatikan di layar kita. 1, 2, 3. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suara dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Satu kali lagi suara saudara terdengar sampai di depan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Kalau kita kembali mundur ke judul itu, saya tulis di sini tema kita adalah berdoalah saat kita berada dalam kesesakan. Tema kita adalah berdoalah saat kita berada dalam kesesakan. Lanjut pada hal berikut. Saudara, apa arti kesesakan? Kesesakan di sini katanya, saudara, orang-orang yang pernah merasa apa arti sesak itu adalah mereka yang maaf kata, mereka mengidap penyakit asma, TBC, pneumonia, dan juga ada satu istilah penyakit yang disebut emboli paru. Kita tidak akan bahas itu, tetapi ini penyakit-penyakit yang membuat orang pada dada itu sesak luar biasa. Bahkan kemarin salah satu jemaat kita menceritakan pengalaman menghadapi COVID. Itu susahnya luar biasa, sesaknya minta ampun. Tidak heran akhirnya orang meninggal. Tetapi arti yang kedua daripada kesesakan, saya baca di sebuah website dan saya temukan arti kesesakan. Kesesakan itu katanya menurut ilmu psikologi adalah adanya beban yang melebihi kapasitas kita yang ada di dalam hidup kita. Jadi kesesakan itu artinya begini, beban hidup kita, persoalan hidup kita lebih besar dari apa yang kita bisa pikul. Itulah yang disebut kesesakan. Ada orang menerjemahkan kesesakan itu seperti ruangan ini, tampungnya misalnya 200, lalu kita paksa dia menjadi 500, maka itu disebut kesesakan. Akibatnya orang tidak bisa bernapas, akibatnya orang bisa mati karena kekurangan oksigen. Itulah yang disebut kesesakan. Tapi secara kejiwaan, kesesakan itu misalnya kemampuan kita menanggung beban pikiran. Saudara-saudara, katanya orang yang punya beban pikiran itu lebih berat atau lebih melelahkan daripada orang yang berlari sekian kilometer. Jadi orang-orang yang punya beban hidup yang disebut kesesakan itu adalah ketidakseimbangan antara beban orang itu dengan mental dia untuk menghadapi apa yang disebut persoalan. Makanya sering orang bilang betul bahwa kelelahan jiwa itu lebih berbahaya daripada kelelahan tubuh. Kelelahan tubuh Anda tinggal tidur lalu bangun Anda segar. Tapi kelelahan jiwa itu tidak bisa dengan gampang kita atasi. Ya, kelelahan tubuh sekali lagi Anda bisa minum obat tidur lalu Anda bisa beristirahat kira-kira beberapa jam, Anda bangun pulih. Tetapi keadaan jiwa yang tertekan itu paling berbahaya. Tidak heran orang dalam keadaan lelah jiwa karena tadi antara beban hidup dengan kehidupan dia atau apa jiwanya dia yang kecil itu tidak mampu menahan beban persoalan ini. Tidak heran orang stres, orang depresi, lalu tidak kalah penting orang akhirnya bunuh diri. Kenapa? Kayak tadi itu, dalam masa kesesakan ini sangat sulit. Nah, kalau kita kembali pada ayat tadi, kalau saudara kembali pada ayat tadi, maka dikatakan ketika aku dalam kesesakan, aku berseru. Kita mulai dengan poin pertama. Saya ingin bawa saudara dalam pendahuluan ini, apa yang harus dilakukan saat kita berada dalam tadi ketidakseimbangan tadi, beban hidup dengan kenyataan bahwa kita sebenarnya manusia lemah yang tidak bisa topang ini beban hidup. Satu belum selesai, satu datang. Satu persoalan pergumulan belum selesai, satu datang. Yang kita pernah ada di titik ini, bahkan akan ada terus di titik ini selama kita hidup. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Jawaban saya sederhana. Mari kita lihat. Yang pertama, dalam titik ini, dalam kesesakan tadi,
jiwa dan beban tidak bisa seimbang, beban itu begitu berat, maka Alkitab mengajak kita untuk satu, dalam kesesakan sederhananya kita mulai berdoa. Saudara-saudara, kesesakan kita mulai apa? Berdoa. Coba kita lihat ayat 7 tadi. Ketika aku, ini siapa? Daud. Daud itu seorang raja. Dia pernah menghadapi satu titik, menghadapi musuh, antara jiwa, antara persoalan, antara pengawalnya dengan musuh. Musuh lebih banyak, musuh lebih besar. Dan tetapi dia sudah terbiasa dengan ini. Masih ingat ya cerita mengenai dia menghadapi Goliat. Antara dia dan Goliat perbedaannya terlalu jauh. Dan inilah yang kita hadapi hari-hari ini. Goliat di sekeliling kita. Mau masalah ekonomi kah, masalah hidup kah, masalah keluarga kah, masalah pelayanan kah, terlalu banyak ya. Kalau kita rinci lagi dalam pelayanan, ada banyak persoalan-persoalan detail-detailnya. Ini yang disebut kesesakan, tekanan hidup akibat beban yang terlalu berat. Nah, Daud bilang, ketika aku dalam kesesakan, aku berdoa. Saudara, menurut psikologi, katanya ilmu psikologi, orang yang sedang punya masalah yang terlalu banyak, cukup dia teriak, maka itu akan membuat beban di sini itu ringan. Saya ingat waktu saya kuliah dulu, kalau sudah tingkat-tingkat semester mau ujian semester genap, itu banyak tugas. Belum lagi kami harus bergumul dengan uang sekolah. Jadi uang sekolah kita pikir, aduh kalau tidak bayar bagaimana? Maka dampaknya adalah kita pikir nanti kita tidak boleh makan, boleh tetapi kita harus kerja, tambah beban. Kalau kita tambah beban kerja karena hukuman tadi belum bayar uang sekolah, maka dampak psikologinya adalah ini, satu, kita bisa sakit karena stres. Tapi yang kedua, saudara-saudara, kita mau makan di ruang makan itu malu karena belum bayar, diumumkan. Saudara A, saudara B, C belum bayar, sehingga benar-benar dalam sisi ini benar-benar luar biasa. Belum lagi pada zaman itu belum ada handphone, belum ada SMS yang bisa kita dapat berita cepat. Ada lagi orang tua yang sakit, ada orang tua meninggal. Bayangkan beban begitu banyak, tambah ada standar mata kuliah yang katakannya 2,4. Kalau Anda tidak sampai 2,4 Anda pulang. Mungkin beberapa orang tidak terlalu bergumul dengan hasil studi, tetapi beberapa orang cukup bergumul dengan nilai. Bayangkan semua itu. Tetapi dalam keadaan itu, ketika hal itu terjadi, dosen-dosen saya selalu bilang, kalian kalau sudah terlalu stres, pergi ke belakang sawah, teriak. Usahakan teriak sekencang-kencangnya. Maka kami pergi ke belakang. Di belakang kampus kami di Malang itu ada rel kereta api. Jadi kalau rel kereta api lewat, kami teriak, wah, sekeras mungkin. Dan memang kelihatannya ini enak. Dan itu sebabnya dari sisi rohani doa Daud bukan berteriak sembarang berteriak. Dia berteriak kepada Tuhan. Saudara, katanya orang yang punya pergumulan itu bukan hanya teriak. Dia cerita saja kepada seseorang, dia punya beban itu ringan. Makanya kadang-kadang kita butuh orang yang kita hanya sekedar curhat, kita omong saja. Ini loh beta punya persoalan, beta jengkel, beta marah. Kita cerita ke orang itu. Habis cerita, solusi tidak ada. Tapi kadang-kadang kita rasa puas. Beta cerita, beta rasa ringan di sini. Nah bayangkan, kita cerita kepada psikolog, kita cerita pada teman, kita rasa ringan. Bagaimana kalau kita cerita sama Tuhan? Jadi kalau begitu, sederhananya waktu kita ada dalam kesesakan, waktu beban hidup terlalu berat, ingat, ada satu tempat yang bisa kita letakkan beban kita, di bawah kaki Tuhan. Kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita lanjut pada poin yang berikut. Kalau kita berdoa waktu kita dalam kesesakan, karena Daud mengajarkan kita, pertanyaan selanjutnya, mengapa harus berdoa? Dari segi psikologi saya telah menjelaskannya, tapi dari segi kebenaran firman Tuhan dari ayat 7 ini saya diberkati.
Jadi ini merupakan perenungan pribadi saya dari Mazmur 18 ayat 7. Di ayat 7 saja saya dapati mengapa kita harus berdoa pada waktu kita ada dalam kesesakan, pada waktu beban hidup kita terlalu berat, pada waktu kita tahu pergumulan ini terlalu sukar, tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, rasanya orang Kupang bilang mau meledak. Maka ini yang harus kita lakukan. Mengapa kita harus berdoa? Jawaban saya pertama. Yang pertama, karena menurut ayat ini Tuhanlah yang bisa bikin kita lega. Kesesakan itu lawan katanya adalah kelegaan. Jadi kesesakan lawan katanya adalah kelegaan. Dan mengapa harus berdoa? Di sini dia bilang, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru, aku berdoa. Kalau kita balik, ketika kita berseru, maka kesesakan itu diganti dengan kelegaan. Betul? Jadi ketika saya baca ini, saya bilang, Tuhan ini baik sekali. Ya, kadang-kadang kita cukup nangis saja kayak gitu, menangis. Saya banyak kali lakukan itu ketika saya berada pada titik beban hidup terlalu berat. Tidak mungkin cerita istri, tidak mungkin cerita anak. Maka yang saya lakukan adalah saya pasti nangis di habis-habisan di bawah kaki Tuhan. Dan biasanya setelah nangis persoalan belum selesai, tapi saya merasa di dada ini seperti ada yang ringan, di pundak ini seperti ada yang ringan. Mengapa demikian? Tapi Alkitab bilang, kalau aku berseru dalam kesesakan, Tuhan beri kita kelegaan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Tapi kita baca ayat 28 saja. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini bicara tentang apa? Satu kata, kesesakan. Letih lesu, beban berat. Anda bayangkan, yang namanya beban berat dipikul, itu harus dipikul oleh orang yang kuat, orang yang strongnya, betul ya? Tapi dikatakan bahwa manusia itu sudah bebannya berat, dia sendiri tidak mampu, yang digambarkan sebagai letih lesu. Nah, manusia dengan beban yang tadi begitu besar, menekan hidupnya dalam keadaan dia sendiri tak berdaya, letih lesu, maka yang dia lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Kenapa? Karena Matius bilang, kalau engkau datang padaku, aku akan memberikan kelegaan. Saya ingat dulu ada dulu ya, zaman saya masih kecil, itu zaman saya masih kecil, iklan itu tidak dipisahkan. Maksudnya iklan itu dipisahkan. Jadi kalau sekarang saudara nonton drama Korea atau apapun, nanti di tengah-tengahnya ada iklan. Tapi dulu zaman saya masih kecil ada satu kumpulan khusus yang namanya acara itu namanya Mana Suka. Kalau saudara-saudara umur saya atau umur di atas saya pasti tahu itu satu acara yang disebut Mana Suka. Dan saya ingat ada satu iklan obat, saya lupa persis. Ada seorang wanita cantik yang diikat dengan tali. Ya, kalau saya ingat itu tali sapi. Diikat di sini lalu ditarik keras-keras. Lalu dalam keadaan dia bernapas, lalu dikasih obat. Saya lupa obat itu. Bapak masih ingat? Ya? Napasin, betul. Napasin. Jadi waktu dia minum, itu tali-tali terlepas dari dia. Saya ingat dia nona itu bilang gini, lega. Saudara lihat, dalam keadaan sesak, iklannya mantap. Kasih cukup napasin. Mungkin karena bernapasnya susah, jadi dikasih obat sederhana. Ikut dia punya bahasa asli. Napas, hanya tambah sin, napasin. Nah saudara, dari obat itu katanya lega. Orang-orang yang tadi asma, orang yang batuk, atau orang yang sesak napas. Saya pikir-pikir, obat yang pil kecil begini, tubuh kita ini besar. Saudara perhatikan, obat itu rata-rata, kenapa kita pun tubuh besar, obat tidak sebesar tubuh kita? Pertama, kalau obat sebesar kita, yang kecil bisa kita telan saja kerongkongan, ini rasa saya ditagak di sini. Ada orang tidak bisa minum, betul ya? Yang kedua, ternyata dosis walaupun kecil itu dia bisa tolong kita pun tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Obatnya kecil, ya, betul ya? Saudara begitu sakit, meriang badan dan ujung kepala meriang, dikasih obat dokter kecil saja, ya, kecil saja. Bahkan saya lihat obat-obat mahal itu kadang-kadang kecil. Obat-obat murah kan kabuak-kabuak main, orang gue panggil, kadang-kadang vitamin, tapi saya berpikir begini, yang kecil, tubuh yang besar itu bisa menolong.
Apalagi yang kita teryakini Allah yang besar melebihi kita pun tubuh, jiwa dan roh. Kalau yang kecil bisa tolong kita pun seluruh tubuh yang besar ini kecil saja, maka harusnya kita mempercayai Allah yang besar, yang melebihi tubuh, jiwa, roh dan beban kita. Harusnya kita percaya bahwa Dia mampu memberikan kita kelegaan. Saudara pernah sakit gigi? Saya ulang-ulang masih kecil, dan saya punya obat andalan adalah obat sakit gigi cap kakak tua. Kalau susah seorang Kupang bilang, itu hanya ambil botolnya kecil sekali, lalu tetes. Jadi itu botol kecil tetes, karena kapas itu sedikit saja. Tapi saudara tahu, itu ulat seperti begini. Baik, kami angkat tangan. Sedikit saja. Saya berpikir, kenapa Anda tidak percaya bahwa Tuhan yang besar mampu memikul beban kita yang besar? Kalau yang kecil bisa angkat tubuh yang besar, masa Allah yang besar tidak bisa menolong jiwa yang kecil? Kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi kelegaan itu hanya ada dalam Tuhan. Makanya Daud pernah bilang apa? Hanya dekat Allah aku tenang. Lanjut. Kalau saudara baca Mazmur 138 ayat 7, sama. Kenapa kita harus berseru kepada Tuhan? Karena hanya Tuhan yang bisa memberi kita kelegaan. Mazmur 138 ayat 7 berkata begini, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Saudara tadi, kenapa orang bunuh diri? Karena kesesakan tadi. Kenapa kesesakan membuat orang mau bunuh diri? Karena tadi beban hidup besar, jiwa kita kecil, kekuatan kita kecil. Tetapi kenapa orang dalam kesesakan ada yang bisa bertahan, ada yang tidak bisa bertahan? Menurut ayat ini, orang yang dalam Tuhan yang bisa berdiri dalam kesesakan. Dia bilang, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Artinya yang membuat kita tegak berdiri waktu ada dalam kesesakan itu Tuhan. Jadi saudara-saudara, kesesakan ini tidak bicara kurus gemuk, tinggi pendek. Siapapun hadapi kesesakan, kalau lu tidak kuat dengan Tuhan, lu tidur. Tapi dia bilang, kalau engkau dalam kesesakan, engkau bersama Tuhan, engkau masih bisa berdiri. Jadi orang ikut Tuhan dan orang tidak ikut Tuhan sama. Dia menghadapi kesesakan. Tapi beda antara orang yang mengandalkan Tuhan, ikut Tuhan adalah pada waktu orang lain tidur atau orang lain tak mampu, kita masih angkat kepala dan bilang, Tuhan, aku masih ada semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara lihat ini. Lalu dia bilang, terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Kenapa? Karena kelegaan, sekali lagi, keselamatan, pertolongan itu hanya datang daripada Tuhan. Lanjut. Yang kedua, mengapa dalam kesesakan harus berdoa? Pertama, karena dalam seruan itu, dalam doa, kita menemukan kelegaan di dalam Tuhan. Tapi yang kedua, menurut Mazmur 18 ayat 7, kita seputar ayat 7 saja. Dia lanjutkan, saudara lihat yang saya tebalkan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allah aku berteriak minta tolong. Saudara-saudara, kalau orang minta tolong, maka logikanya dia dapat apa? Pertolongan, betul ya? Orang minta tolong, maka yang dia dapat adalah pertolongan. Jadi Daud sedang bilang begini, pertama, kalau aku berseru, untungnya apa? Aku berseru, aku lega. Kedua, kalau aku berseru, aku dapat pertolongan. Saudara-saudara, dia bilang, kalau aku berseru, sekali lagi dia bilang, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru. Sebenarnya, kalau dia lanjut lagi, dia bilang, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru. Aku berseru, ketika aku berseru, aku minta Tuhan, pasti tolong. Ada amin. Nah, saya mau bahas di dalam ayat ini. Lanjut. Saudara-saudara, saudara pernah lihat, Mazmur, seorang pemazmur pernah menulis yang diketukan oleh nyanyian syarah dalam Mazmur 121 ayat 1. Kesimpulan dari pemazmur adalah benar bahwa pertolongan dalam kesesakan khususnya tidak pernah datang daripada manusia siapapun. Dia kesimpulannya dia bilang begini, nyanyian syarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung,
dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Dia lihat kiri kanan hanya gunung, dia lihat kiri kanan hanya musuh, dia lihat kiri kanan hanya beban, dia lihat belakang hanya persoalan, dia lihat ke atas beban terlalu berat menindihnya. Tapi dalam semua itu dia melihat ada celah yang untuk dia bisa lihat, ada sesuatu yang lebih besar ada di belakang dari semua yang dia lihat tadi. Yang dia katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya selalu bilang, saya suka ayat ini. Kenapa dia tidak bilang pertolongan itu dari Tuhan? Tapi selalu dia lanjutkan dengan kata ini, pertolongan itu datang dari Tuhan. Tuhan yang model bagaimana? Dia menggambarkan Tuhan itu terlalu besar, karena Tuhan itu bisa menjadikan langit dan bumi. Saya selalu bilang di sini, kalau langit dan bumi yang begini besar dia bisa bikin, apalagi persoalan yang kita sebut beban hidup tadi. Bagi dia bukan hanya terlalu kecil, sangat-sangat kecil. Itu sebabnya kita perlu bersyukur. Kenapa? Karena dalam keadaan itu kita butuh Allah yang besar, kita butuh Tuhan yang besar untuk datang memberikan tangannya yang besar, memegang tangan kita yang kecil untuk meraih apa yang disebut dengan kemenangan lepas kemenangan. Ada amin. Saudara lihat, dan waktu dia pegang Allah yang besar itu, lalu dia bikin kesimpulan ayat 3. Orang yang dalam kesesakan itu dia katakan gini, ia tidak akan membiarkan kakinya goyah. Ada amin. Saudara, saya selalu bilang di sini, kekuatan itu bukan bicara tentang Anda gemuk, Anda kurus, Anda tinggi atau Anda besar. Kekuatan itu bicara tentang datangnya daripada Tuhan. Ada orang-orang yang maaf ya, secara fisik muka maco, tapi pada saat bicara, siapa bapak? Namanya Martin. Kenapa begitu? Karena hanya tubuhnya maco, tapi jiwanya sebenarnya ada feminim di dalam. Ya, itu sebabnya jangan percaya kalau orang jalan buka dada, selamanya. Tapi dia pun jari belakang. Kalau dia jalannya dengan spalungku di sini, itu kelihatan dia maco. Tapi kalau dia jalan lalu tangannya dibuka lebar, sebesar apapun dia bisa, itu feminim. Ya, saya pernah bilang di sini bahwa membedakan laki-laki dan perempuan katanya cukup datang ke gereja, Anda bisa tahu. Katanya kalau laki-laki sejati itu, lihatlah pada waktu dia di altar call, siapa yang mau didoakan. Kalau laki-laki sejati dia pasti angkat tangan, jelas. Tapi kalau dia laki-laki kurang sejati, siapa yang mau didoakan? dia punya gaya berbeda sekali. Dan kalau dia buka Alkitab manual yang kita punya, yang cetakan itu, kalau laki-laki sejati jelas dia buka agak kasar. Tapi kalau dia agak kurang, setengah koplen, saya sebut setengah koplen, maka cara bukanya beda. Lidahnya keluar sendiri. Itu beda. Jadi kalau sudah lihat ada orang buka begini, itu tahu Ustaz ragu lagi. Nah, tetapi yang ketiga katanya saat dia mati. Kalau lihat laki-laki mati pakai jas, pasti tangannya terlibat. Walaupun dia tidak tahu berdoa, tapi saya tidak tahu mengapa mati selalu dikasih tangan melipat tangan. Lalu bagaimana dengan orang yang katanya setengah koplen? Katanya matinya gayanya begini. Apakah ini benar? Tapi saya dapat ini dari Mongol yang bilang. Nah, tapi maksud saya begini, dia bilang ternyata jiwa seseorang itu bisa dua. Kelihatan fisiknya kuat, mentalnya feminin. Muka Martinus, tapi jiwanya Martini. Gampang menyerah. Nah, itu sebabnya dia bilang, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap. Saudara-saudara, kenapa kita kuat? Karena penjaga kita tidak terlelap. Beda dengan kita penjaga-penjaga ini, apalagi penjaga-penjaga sekarang ini.
Nah, kalau zaman dahulu tidak ada apa-apa sehingga penjaga itu berdiri, satpam itu berdiri jaga-jaga betul-betul. Sama sekarang pencuri masuk gampang. Kok dia ada nonton TikTok masuk. Tetapi Alkitab bilang penjaga kita, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang bukan hanya bikin kita kuat sehingga kaki kita tidak goyah. Kaki goyah itu sedang bicara tentang kekuatan yang lahir dari Allah untuk menopang kita. Tapi dia bilang penjaga kita tidak terlelap. Makanya kapanpun kita bisa nangis, nangis saja. Mau jam 2 nangis, jam 2 nangis, silahkan. Allah kita itu beda dengan Allah di seberang sana, yang kalau dia mau tolong pakai jam-jam. Dia butuh 5 waktu, kita tidak butuh 5 waktu. Seluruh waktu Tuhan datang. Ya kan Alkitab bilang dia tidak tertidur dan tidak terlelap, dan tidak tertidur penjaga Israel. Nah bayangkan kalau kita dijaga setiap detik, setiap menit, kita bukan hanya kokoh, tapi kita menjadi orang-orang yang menang, lebih daripada orang-orang yang menang. Ada amin. Saudara, mari kita lihat yang berikut. Kenapa sekali lagi kita harus berdoa? Kembali pada Mazmur 18 ayat 7 sebagai poin terakhir. Mengapa kita berdoa dalam masa kesesakan khususnya? Saya tebalkan poin yang ketiga. Kepada Allah aku berteriak minta tolong. Lalu dia tulis apa? Dia mendengar suaraku. Dari mana? Dari bait suci dia. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Jadi yang terakhir saya ambil kesimpulan mengapa kita harus berdoa. Kalau pertama, berdoa memberikan kita kelegaan. Yang kedua dari ayat 7, berdoa membuat kita ditolong Tuhan. Betul ya? Dan yang ketiga, mengapa kita berseru dan berdoa pada masa kesesakan? Karena dia mau dengar apa yang menjadi pengeluhan dan cerita hidupmu. Saudara, manusia itu punya titik kebosanan. Betul ya? Kalau ada orang datang cerita masalahnya sama saja. Awal kita dengar dan kita begitu terpesona, kita kagum, bahkan kita ikut merasakan apa yang dia rasakan. Lama-kelama bosan juga ya. Ini orang begini-begini saja, masalah yang sama, persoalan yang sama. Tapi kata Alkitab, Tuhan itu beda. Saudara mau datang persoalan yang sama mau ribuan kali pun, Alkitab bilang telinganya dia mau taruh dengan kita. Ada amin. Saudara dengar baik-baik. Dia bilang dalam kesesakan ia mendengar suaraku di mana? Di baitnya, dan dia mendengar sampai ke telinganya. Kita ini kalaupun persoalan sampai pada telinga sahabat, tetapi bedanya telinga Tuhan dengan telinga sahabat itu ada bedanya. Telinga sahabat itu ada batas kemampuannya, yang sering dia hanya bilang gini, kasihan dengan lu, ternyata lu punya masalah banyak. Dia hanya sampai pada titik itu kadang-kadang. Tapi Tuhan ketika dia tahu, dia dengar, Alkitab tidak sampai di situ. Kita kadang-kadang dengar. Makanya kita sering omong diri sendiri. Waktu kita lihat orang susah, lalu kita lihat orang kaya, kita bisa bilang gini, tunggu kalau beta kaya, orang susah semua beta tolong. Betul ya? Karena jiwa kita kepingin tolong orang. Tetapi itu kita hanya dengar kesusahan orang, kemampuan kita tidak bisa. Tuhan beda. Dia bukannya dengar. Waktu dia dengar dia bertindak karena dia punya kemampuan. Banyak orang kita kasih sampaikan pesan kita. Pejabat. Ya di tempat saya tinggal, tempat saya tinggal sudah berganti pejabat satu ke pejabat yang lain. Pengeluhan kami sederhana. Setiap musim hujan rumah kami itu banjir. Kalau kami mau bikin usaha kolam renang, gampang. Setiap hujan air banyak. Sehingga kami kelebihan air. Saat orang lain kekurangan air, kami kelebihan. Sudah sampaikan ke pemerintah, tolong dibikin baik. Setiap kali yang mau naik jam, kami akan selesaikan. Dengar. Sampai hari ini tak selesai. Saudara, itu jalan, kalau saudara lihat jalan mau menuju pasar Oiba itu rusak di kali Oiba itu dari dulu sampai sekarang.
Ada yang mau DPR, saya naik jalan rata. Setelah dia naik, jalan tambah bergelombang. Lihat, manusia itu hanya cukup dengar. Tapi karena kalau tanya-tanya jawabannya cukup diplomatis. Itu bukan bentuk pembagian. Nah, coba. Kalau begitu, dia hanya bisa dengar. Tapi dia tidak punya kemampuan tolong. Allah beda. Dia dengar, dia punya kemampuan. Itu yang membuat kita harus berdoa. Karena Allah bukan hanya dengar. Kalau dia dengar sekali lagi, dia bertindak lebih jauh, yaitu dia menolong kita. Ada amin. Coba baca ayat yang lain. Mazmur 56 ayat 9 bilang begitu. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung. Sengsara dia hitung. Makanya manusia itu kadang-kadang suka hitung sengsara. Aduh Tuhan, ini tahun besok sial ke-8 kali. Sering kita hitung. Kamu saya hitung. Biarkan Tuhan yang hitung sengsara. Kalau saudara-saudara hitung, saudara bilang, aduh Tuhan, 8 kali putus, 9 kali pacaran. Hitung stres. Tapi dia bilang, cerita pada Tuhan. Kenapa? Karena biarkan Tuhan yang hitung. Biasanya kalau kita kecil-kecil suka ribut dengan anak-anak yang lain, atau suka pukul orang tua anak. Kalau anak itu nakal, dia akan bilang, "Sat." Saudara pukul lagi, dia bilang, "Pukul." Sekali lagi dulu lihat. Itu. Jadi sengsara itu dihitung, saudara. Saya bukakan nona dari sabu itu, kalau kita ganggu dia, 1, 2, 3 kita lari. Baru dia yang bongkok kita, dia bilang 3. Jadi bayangkan 1, 2 di dia, 3 dihantam, ini sakitnya minta ampun. Bayangkan kesengsaraan itu dihitung. Mama juga hitung kesengsaraan. Lu kepala batu, dia tidak omong dulu, tapi di dalam hati. Tunggu, ini sudah kali. Sambil dia ada makan gigi, dia ada lihat dulu, dia senyum. Kadang-kadang mama itu senyumnya itu sulit dimaknai. Ya kan? Kalau mama sejengkel dia bilang, buat terus, buat terus. Nah kalau dia main mata ke atas, naikin, hati-hati. Itu bukan berarti dia senyum dengan Anda. Dia hitung beban saudara. Dia bilang, tetapi Tuhan tidak hitung model begitu. Tuhan hitung kita beban. Amin. Saya kadang-kadang dulu tuh lucu-lucu kalau lihat orang tua marah gitu. Terus apa? Senyum, tapi saudara tahu itu bukan senyum itu keputusan terakhir. Untuk satu waktu lupa si bunyi. Tapi Alkitab bilang dia hitung apa? Sengsara kita. Jadi ada orang yang bilang gini, Tuhan buta kok, Tuhan sudah dia beta sengsara kok. Salah. Tuhan itu. Kita ini kan hanya rata-rata hitung doang, kita hitung terus. Tapi masalah Tuhan itu. Yang menarik adalah air mataku kau tampung dalam kirban. Saudara-saudara, saya tanya saudara, ada yang pernah tampung air mata sampai hari ini? Yang saya tahu orangnya tampung air mata ikan duyung. Betul ya, ikan duyungnya orang tak ada. Nah saya tidak tahu kapan beban ikan duyung ada sehingga orang pergi. Apakah ikan duyung sedang berdoa sehingga dia tak ada air mata, saya tidak tahu. Tetapi katanya air mata duyung itu mahal. Pertanyaan saya, ini air mata duyung yang ada dalam botol-botol itu, betulkah air mata duyung? Sebab orang bisa bikin bau itu mirip-mirip nah. Ya kan? Nah demikian, tapi dia bilang, dia Tuhan, kita perlu berdoa dalam masa kesesakan karena air mataku kau tampung dalam kirbannya. Sebuah tampungan yang dalam takaran tertentu disimpan oleh orang-orang Israel. Tapi Tuhan tampung kita bu air mata. Ini tidak berarti bahwa waktu saudara menangis Tuhan ambil gelas satu kok dia tak ada. Tidak. Tapi dia sedang bicara bahwa setiap persoalan kita, bahkan beban kita, dia tahu persis. Ya. Kalau kita ini kan air mata kita bukan hanya tampung, kadang-kadang bahasa kita lebih-lebihkan.
Orang tanya, kenapa lu tidak susah lagi? Biar mata su habis. Kalau dia terlalu jengkel dengan suami dia, kenapa dulu lu kalau hadapi lu suami selalu menangis, sekarang air mata su habis untuk dia, soalnya akan ada lagi. Heran ya, waktu dia anak sakit air matanya keluar, lalu yang dia omong habis itu di mana? Tapi maksudnya dia sedang bicara bahwa setiap persoalan itu ditandai dengan air mata. Manusia itu katanya perlu menjatuhkan air mata. Nah, yang menarik adalah ini. Sudah dengar yang menarik? Saya baca sebuah artikel bahwa kadang-kadang Tuhan izinkan kita sedih supaya minimal dalam kesedihan itu tubuh kita secara otomatis mengeluarkan apa yang disebut dengan air mata. Kalau sudah terlalu banyak air mata keluar, biasanya keluar dengan air yang lain, air ingus. Itu tidak. Lihat kalau orang menangis selalu, dia bukan hanya labisin, dia lebih hidup. Kenapa? Karena itu sedang menunjukkan bahwa alaminya kita kalau beban terlalu banyak keluar lewat kesedihan yang ditunjukkan lewat air mata. Tapi katanya kenapa Tuhan izinkan? Supaya minimal cuci kita mata. Jadi waktu kita menangis itu sisi lain dia cuci kita punya mata. Saya mau terjemahkan dalam persoalan rohani. Kadang-kadang kita perlu menangis supaya mata kita makin bersih untuk melihat kuasa Tuhan. Saya ulangi lagi. Kalau secara fisik orang yang sering menangis itu mencuci air mata atau matanya menjadi mata bersih jernih. Saya pikir di dalam Tuhan kadang-kadang Tuhan izinkan kita punya beban. Pertama supaya kita berdoa, tapi yang kedua supaya cuci mata rohani kita, supaya kita lebih jelas jernih melihat tangan Allah yang besar itu bisa kita lihat dengan luar biasa. Amin. Kau taruh dalam kirbatmu, bahkan semuanya kau daftarkan. Satu waktu ada cerita bahwa ada seorang anak disuruh mamanya ke pasar. Joni, ya, pergi pasar dulu, ya. Lu beli vicin, habis lu beli vicin, lu beli garam, ya. Dia pergi, pulang datang, dia diam-diam, dia catat. Besok lagi dia disuruh lagi ke pasar lagi, kamu pergi ya beli kebutuhan. Pulang dia catat. 1 bulan kemudian dia bilang, mama, ini biaya saya. Hari Senin suruh di pasar Inggris, beta jalan kaki. Dia pun biaya 2.000. Yang lain di pasar agak jauh dan Tofa 3.000. Total semua 200.000. Lalu mamanya bilang, oke, mama siap bayar. Tapi mama juga ada nota. Oh iya, ini makan 3 kali. Kadang-kadang makan pencuri. Semua tidur masih buka lamanya. 2 kali 5.000. 3 kali 5.000. Sudahlah yang makan pencuri itu betul hitung 15.000. Kali 1 bulan 14.000. Lalu dia bilang, mama sudah jadi, saya biar sudah. Kadang-kadang dengan Tuhan itu dia bilang ketika kita berseru dia daftar. Kapan kita punya persoalan, kapan kita punya. Kelihatannya ayat ini seperti kita bermain-main, tetapi ini yang dicatat Alkitab. Mengapa kita perlu berdoa? Karena 3 hal tadi. 1, karena dia yang bisa memberi kita kelegaan. Yang kedua, karena dia yang bisa memberi kita pertolongan. Ketiga, karena hanya dia yang bisa mendengar, peduli, dan bertindak. Saat orang lain hanya bisa mendengar, Tuhan peduli. Dan Tuhan tidak berhenti sampai peduli, Tuhan bertindak. Kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangan. Kiranya ini menguatkan kita, teruslah berharap pada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk perjamuan kudus. Dan kiranya Tuhan tolong kita makin hari kita mengandalkan Tuhan.